Baik, eh, Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita mulai ya, teman-teman. Bagaimana menyusun sebuah kuesioner. Ya, kalau tadi kita sudah belajar bagaimana untuk apa namanya membuat indikator dalam bentuk adaptasi yang dikutip dari penelitian sebelumnya. Nah, sekarang cara membuat kuesionernya seperti apa? Nah, teman-teman silakan dibuka Google-nya, ya. Nah, saya coba akan pelan-pelan dan mudah-mudahan ini nggak terlalu cepat, teman-teman. Karena ini saya yakin kalau teman-teman yang sering melakukan survei biasa aja gitu. Dan ini saya pakai yang gratis ya, Google yang pakai yang gratis. Ini juga kayaknya udah powerful lah kalau menurut saya kalau kita melakukan apa namanya penelitian. Ya. Nah, ini silakan teman-teman ke Google Formulir di sini. Nah, kalau yang belum ada, kok nggak ada, ya udah coba apa namanya akunnya dihidupin dulu Google-nya. Ya, ini kita buka Google Formulir. Nah, di sini teman-teman, kalau lihat saya ini udah banyak ya Google ininya formulirnya karena saya sering melakukan penelitian. Nah, di sini juga ada nih template-templatenya teman-teman. Nah, silakan kalau teman-teman yang pengen template-nya banyak ya. Nah, tapi sekarang kita pakai formulir yang kosong aja dulu. Nah, kita mulai ke dalam apa namanya eh, membuat suatu angket atau kuesioner penelitian. Nah, ini kita tulis ya kuesioner penelitian. Teman-teman, untuk judulnya. Silakan teman-teman tulis kuesioner penelitian, apapun itu boleh ya. Deskripsinya ya. Jadi yang pertama itu adalah responden yang terhormat. Ini kita meminta tolong nih, ya kan? Nah, ini saya coba apa namanya? Saya adalah mahasiswa eh, sorry, saya adalah mahasiswa program pasca sarjana sekolah tinggi manajemen labora ini ya. Nah, ini habis itu yang sedang yang sedang melakukan eh, penelitian gitu ya untuk tugas akhir ya penyusunan tesis gitu ya. Oke. Ini contoh ya. Ini nasihat tesis. Habis itu dengan tema. Nah, ini teman-teman perhatikan ya. Dengan tema, hanya temanya saja teman-teman. Nggak usah nulis judul teman-teman yang panjang-panjang itu. Nggak perlu teman-teman. Ya, jadi cukup temanya aja. Sumpama temanya kinerja pada kantor pemerintah gitu ya. Nah, ini contohnya. Titik. Nah, mohon bantuan saudara. Nah, oke. Salam hormat. Contoh ya, contoh saya pakai kopi. Nah, ini dia. Ya, salam hormat di sini Jill atau siapa, ya kan? Ah, STM Labora, Sekolah Tinggi Manajemen Labora. Contoh begini ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Masih gampang lah ya. Ini silakan mau kalau mau ditemin boleh, ini mau ditemin boleh, di bold boleh, ya. Ini bisa digunakan. Nah, oke, teman-teman. Setelah teman-teman buat ini, ya, teman-teman eh, yang teman-teman lakukan adalah sekarang pertanyaan pertama itu adalah teknik bagaimana memfilter ya memfilter responden teman-teman ya contoh kita karena bicaranya tadi adalah kantor pemerintahan pertanyaan pertama apa teman-teman ya pastinya pertanyaan pertama apakah Anda seorang ASN ya kan jawabannya iya ya kan atau tidak. Nah, kalau tidak, ya teman-teman tambahkan di sini. Stop mengisi kuesioner ini. Nah, enak ya? Sip. Ini teknik memfilter teman-teman. Dengan kayak gini,
orang tuh nggak sembarangan ngisi. Kalau dia bukan ASN, ya udah gitu loh, nggak usah diterusin, capek-capek banget. Oke ya. Nah, selanjutnya kita memfilter lagi teman-teman untuk mendapatkan responden yang teman-teman apa namanya sasar itu tepat. Ah, ini saya copy ya tadi ya. Ini pencet sini copy jadi bisa ini. Nah, apakah Anda bekerja di ya? Apakah Anda bekerja di Ditjen Pajak? Nah, contoh, contoh. Oke, cukup sampai sini. Ah, kalau iya, oke lanjut. Kalau enggak, ya tutup. Hmm. Selanjutnya, teman-teman, ya, ini masih ini ya. Sorry. Berapa lama Anda bekerja di eh, Ditjen Pajak? Ini contoh nih, ya. Bukan dia dan tidak. Yang pertama adalah 2 sampai 5 tahun, ya, 2 sampai 5 tahun. Habis itu 6 sampai 15 tahun, ya. Habis itu 16 sampai 30. Ini teman-teman akan membuat clustering di sini. Nah, oke, sampai 13 tahun sampai 30 tahun. Ya teman-teman ikutin dulu ya. Nanti saya kasih tahu alasannya kenapa begini dan lain-lain semua. Ya. Nah, mungkin sampai 30 tahun ya. Yang lain udah pada pensiun pasti ya. Atau ada yang lebih dari 30 tahun. 50 kan nggak mungkin ya. Oke, selanjutnya. Oke, saya akan copy. Di sini bisa pilih ya, teman-teman ya. Semua di sini copy, tapi teman-teman bisa pilih nih. Bisa kotak, ini segala macam ya. Nih. Jadi teman-teman bisa ini. Nah, kalau ini saya pengen tulis berapa lama beri tanda X eh, saudara bekerja di mana. Nah, yang pertama adalah mungkin Direktorat Pengawasan. Mungkin ya, gitu. Auditor, gitu ya. Apalagi teman-teman yang tahu Direktorat Pengendalian. Kali ada ya di ini pajak. Apalagi teman-teman, ada yang bisa bantu saya? Direktorat Pengendalian apalagi ya? Direktorat Penarikan. Penarikan apa? Direktorat Penarikan. Oke. Nah, mungkin yang lain ya. Nah, silakan aja. Oke. Nah, sampai di sini kita cukupkan. Kita tambah di sini bukan itu, tapi kita buat apa namanya? Tambahkan judul. Nah, di sini ya. Ini kita hapus dulu, teman-teman. Saya nggak mau nambah apa namanya opsi. Di sini kita tambah judul, ya. Nah, oke. Sini sebagai berikut, copy. Nah, teman-teman ada yang masih ingat kenapa saya tulis ini 6? Ada yang masih ingat nggak? Ada? Ya, ini namanya Sakala Likert. Kita udah mulai ke pertanyaan, teman-teman. Ya. Kenapa saya pilih 6? Karena saya pengen responden tuh berpihak sama saya. Saya nggak mau PHP. Ya kan? Karena kalau 5 biasanya kalau pertanyaan yang sulit atau nggak ngerti dia pasti pilih ragu-ragu. Nah, saya nggak mau ada responden seperti itu. Saya pengen responden tuh berpihak sama saya sehingga memilih mau iya atau enggak. Gitu loh. Makanya ini saya tulis 6. Jadi saya nggak ada pilihan untuk istilahnya ragu-ragu, PHP. Ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan teman-teman. Ya. Nah, ini contoh. Teman-teman di sini pertanyaannya saya akan membantu memiliki beban yang lebih berat. Nah, ini ada 6 ya teman-teman ya. Oke. Oke. Nah, teman-teman mau tahu nggak? Ini kenapa saya pakai OCB 01? Nah, ini nanti untuk mengcoding teman-teman. Nah, ya, untuk mengcoding. Jadi nanti kita akan saya kasih tahu kenapa mengcoding maksudnya apa sih Pak? Ya, nanti.
gitu. Itu berguna nanti ketika teman-teman akan apa namanya melakukan pengolahan data. Jadi pikiran saya itu sebelum ini kita udah sekali tali hajar semua. Wah, sekali melangkah kita kena semua. Jadi jangan makanya kita butuh perencanaan dalam menyusun kuesioner ini. Gitu ya. Jadi bukan asal nyusun tapi kita menyusun sebuah apa kuesioner agar kita bisa menyelesaikan beberapa pekerjaan. Ini OCB 2. Jadi udah tinggal copy-copy aja teman-teman. Nah, ini tinggal copy. Nah, tinggal copy pertanyaannya. Ya, tadi cara nyusun pertanyaannya sedemikian ya teman-teman ya. Ini saya kopas-kopas saja dari apa namanya penelitian yang sudah dulu saya siapkan. Nah, gitu. Jadi ini gampang kok teman-teman. Ya, ini CB kita lanjut lagi. Jadi meneliti itu mudah teman-teman. Ya kan? Yang susah itu jalannya. Nah, oke. Ya, teman-teman, ya. Satu yang teman-teman jangan sampai lupa adalah ini wajib diisi semua, ya. Jangan sampai tidak diisi. Karena apa? Ini merugikan teman-teman. Kalau nggak diisi, ya, ini nggak diisi, ada orang yang terlewat, nah, teman-teman yang repot. Padahal udah kekirim. Ini semuanya diconteng. Wajib diisi. Kalau nggak ini juga. Ah, ini semuanya udah wajib diisi ya. Oke, wajib diisi, wajib diisi. Oke. Nah, ini cukup sampai 5 aja pertanyaannya teman-teman karena ini buat latihan aja ya. Nah, selanjutnya teman-teman saya akan tambah lagi ya. Gak apa-apa. Ini saya mulai dari sini aja. Oke, saya tambah tapi saya ganti ini menjadi apa namanya? Mana tadi? Ini dia. Pilihan ganda. Oke ya. Pilihan gandanya apa teman-teman? Ini masuk ke dalam teman-teman pengen tahu apa jenis kelaminnya. Laki-laki ya atau perempuan. Saya tidak uh, ada ngasih opsi untuk setengah-setengah. Ya, mohon maaf ini ya, teman-teman ya. Tidak ada. Ya laki-laki, perempuan, kelamin. Nggak ada setengah-setengah. Yang nanggung-nanggung nggak ada. Gitu lah. Jadi saya to the point aja. Usia. Ya, usia itu kalau di Gen pajak mungkin ada Gen Z kali ada yang 20 kali ya. Mungkin 20 sampai 30 ya. 20 sampai 30, 31 sampai 40 ya. Ini kita opsi aja ya teman-teman ya. Oops, sorry. 31 sampai 40 ya. Habis itu 40 sampai hmm, 31 sampai 40. Ini 4 opsi sih. Sorry. 31 sampai 4. Oke. Sebentar. Ini salah. Ini 41 sampai 50 ya. Ini 31 sampai 40 ya. Habis itu di atas 50 gitu ya. Udah mau pensiun berarti gitu. Status pernikahan jangan komen dulu ya teman-teman ya. Nanti kita bahasnya. Saya tahu Pak kok tulis Pak status pernikahan. Ntar ya. Kita akan bahas nanti satu-satu. Biar teman-teman tuh tahu kenapa saya tulis opsi ini. Ya. Jadi dalam merancang sebuah kuesioner itu eh, teman-teman harus apa namanya? K, K itu itu pasangan yang contoh ya. Ya, ini contoh beginilah ya. Ini kita hapus, ini kita hapus. Oke, teman-teman. Ada lagi, teman-teman?
Satu lagi mungkin tingkat pendidikan. Ya, status pernikahan, tingkat pendidikan. Ya, ada yang SLTA, ada kali yang SLTA di sana ya. Mungkin kali ya. Nah, di bawah, janganlah ya, di atas ya SLTA kali ya. Diploma, SLTA, diploma gitu kali ya. Kan nggak mungkin ada yang SMP ya sekarang ya. Habis itu diploma, sarjana, sarjana. Habis itu magister, dan terakhir adalah dokter. Gitu ya, teman-teman. Oke, sampai di sini teman-teman. Kita akan coba apa namanya eh, publikasikan. Ya, ini kita salin link buat responden. Oke, ini kita publikasikan teman-teman. Siapa saja kita publikasikan. Oke. Nah, ini dia perangkat URL. Nah, ini ya teman-teman ya. Kita salin. Nah, teman-teman semua yang hadir, tolong diisi ya teman-teman di kolom chat saya share. Saya minta tolong banget isi. Yuk, diisi teman-teman semua ya. Saya tunggu, jangan lama-lama. Ngisi tembak-tembak aja teman-teman ya. Ini buat latihan. Di sini ada 29 orang. Tolong diisi di kolom chat teman-teman ya. Saya menunggu jawaban teman-teman. Silakan saya tunggu. Tolong diisi dulu ya teman-teman. Oke, Pak Cahya, Pak Dwi. Izin Pak, Yes. saya belum bisa mengisi Pak karena masih di jalan Pak. Oh ya udah, nggak apa-apa. Ya Ya, masih di jalan. ya Oke. Pak. Tapi yang lain boleh ya teman-teman. Tolong diisi ya. Yang tidak berhalangan tolong diisi supaya kita langsung praktek biar kita tahu. Nah nih jawab baru satu orang nih yang isi. Ya, dua orang. Oke. Teman-teman yang lain saya tunggu sampai setengahnya lah minimal. Ada 29 orang ya 20 lah ya. Nah gitu. Silakan teman-teman saya tunggu. Empat orang. Gak usah mikir-mikir ngisinya teman-teman. Tembak dulu. Ini hanya latihan. Ya. Jadi bukan hal yang serius. Eh, ini buat latihan kita bersama supaya kita tahu bagaimana mengisi sebuah kuesioner. Ya, kuesioner ini ada tekniknya, jadi bukan isi eh, apa istilahnya sembarangan ngisi ya. Ini udah mulai nih dari sini. Nanti setelah teman-teman jawab, saya akan jelaskan kenapa harus ini, dan kenapa tadi kita bicaranya ada kita filtering dulu segala macam dan lain. Ya, masih 11 teman-teman. 14 cepat sekali ya. Silakan sembari saya minum. Oke, 19 orang, hampir setengahnya. Sekarang udah 30. Ya, 20 lebih. Oke. Oke. Baik. Teman-teman, ini terima kasih banyak ya responnya cepat banget. Emang kalau ngisi ini eh, jadi ini tadi kita coba membuat sebuah kuesioner ya. Nah, kuesioner ini buat apa? Nah, di sini kita lihat ya jawabannya teman-teman. Jadi cukup pakai Google Form aja, teman-teman sudah bisa mendapatkan istilahnya informasi untuk penelitiannya teman-teman. Ya, 21 terima kasih masih ada jawabannya ya. Nah, apakah Anda seorang ASN? Ini adalah salah satu teknik buat filtering ya. Teman-teman itu ingin mendapatkan apa namanya? Responden ya sesuai dengan objeknya teman-teman. Contohnya saya ambil di KPP pajak, kantor pelayanan pajak. Ya, nggak mungkin dong orang pajak itu bukan ASN, pegawai pajak itu bukan ASN, pasti ASN semua. Nah, objek yang akan teman-teman tuju itu bisa berubah-berubah, ya. Sumpama apakah Anda pegawai Bank Mandiri? Boleh-boleh juga. Itu, tapi saya ambil ini adalah ASN karena teman-teman pajak kan ASN juga. Apakah Anda bekerja di Dijen Pajak? Iya, semuanya 100%. Jadi, udah valid nih teman-teman ya. Ya, filtering. Nah, berapa lama Anda bekerja? Kenapa saya pilih apa namanya eh, ini, ya kan? Ini akan mempengaruhi ketika teman-teman akan membuat kesimpulan,
ya. Ketika membuat kesimpulan, jadi dari hasil analisis teman-teman, nah kesimpulannya seumpama tidak signifikan. Kenapa? Oh, ternyata banyak orang yang masih apa namanya bekerjanya 60% itu respondennya 16 sampai 30. Nah, ini mengindikasikan contoh ya, tingkat stres. Eh, Ternyata yang mengisi ini tingkat stresnya tidak terlalu tinggi. Kenapa? Karena sudah berpengalaman bekerja. Nah, terbukti dari responden saya ini 16 sampai 30 16 sampai 30 tahun. Nah, secara apa istilahnya emosional segala macam tingkat stresnya turun. Ini contoh ya. Makanya ini apa pertanyaan ini berapa lama Anda bekerja di Ditjen Pajak ini bisa membantu teman-teman ketika menyusun sebuah kesimpulan. Gitu ya. Ah, dan pertanyaan bisa macam-macam teman-teman. Makanya gitu. Beri tanda tempat saudara Anda bekerja, Direktorat Pengawasan bla 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 ini ya contohnya ya. Nah, ternyata hasil responden itu tingkat sumpama disiplin ya. Ceritanya ngomong disiplin nih sekarang ya. Variabelnya disiplin. Oh, orang-orangnya pada disiplin semua. Kenapa? Oh ya pantas semuanya auditor, 30% adalah auditor. Iya kan? Masa auditor nggak bisa memberikan contoh pegawai lain? Wajar. Tingkat disiplinnya tinggi karena teman-teman adalah auditor yang akan dilihat orang. Kalau auditornya aja males-malesan gimana pegawai yang lain? Nah, ini contoh ya. Contoh ya. Nah, ini pertanyaan yang teman-teman jawab ya. Nanti apa namanya ini bisa digunakan ya eh, ketika nanti teman-teman akan mengelola. Kita bicaranya coding ini ya. Nah, ini sekedar apa namanya eh, ilustrasi teman-teman hasilnya. Nah, jenis kelamin teman-teman. Ya, ini kaitannya dengan contoh begini. Ada pertanyaan, eh, ini kan OCB ya ceritanya. OCB itu Organization Citizen Behavior. Jadi bagaimana teman-teman memberikan apa namanya eh, pekerjaan yang lebih meskipun eh, negara atau organisasi itu tidak membayar lebih. Jadi teman-teman tuh dengan sukarela memberikan tenaga teman-teman. Nah, ini dia adalah sifat OCB. Nah, contoh, saya membantu rekan kerja memiliki pekerjaan lebih. Oh, pantes. Respondennya laki-laki, Bos. 87%, 13% perempuan. Wajar. Kenapa? Karena laki-laki, ya kan, dia punya tanggung yang jawab yang lebih. Pulang malam masih boleh. Sedangkan kalau ibu-ibu, ya kan, mau pulang malam nanti belum lagi dikomplain suaminya, harus ngurus anaknya, segala macam. Makanya dia nggak bisa diajak lembur. Gitu. Wajar. Jawabannya signifikan karena banyak apa respondennya adalah laki-laki. Nah, ini ya, contoh nih. Jadi, teman-teman itu dalam menyusun kuesioner itu, istilahnya kita harus berpikir untuk nanti kesimpulannya seperti apa sebetulnya. Untuk membantu dukungan kesimpulan teman-teman tuh bagaimana. Nah, di sini nih teman-teman fungsinya. Jadi, data itu yang berbicara itu data, teman-teman. Gitu loh. Kenapa jenis ini? Oh ya, hasilnya kenapa nggak signifikan? Wajar, karena laki-laki. Oh gitu. Begitu respondennya banyak laki-laki. Mungkin kalau di tempat lain karena respondennya banyak perempuan, seumpama eh, variabel kerapian pasti lebih tinggi perempuan respondennya. Karena apa? Mungkin perempuan lebih rapi. Ini contoh ya. Nah gitu. Usia. Nah, ini usia juga bisa membantu dalam teman-teman membuat kesimpulan. Oh, usianya di atas 30 segala macam. Wajar. Ini terkait seumpama teman-teman bilang, oh ternyata Dijen Pajak itu Gen Z semua. 31 sampai 40. Oh iya, berarti Gen Z semua. Tidak ada yang baby boomer. Baby boomernya masih jarang. Oh, bahkan ada yang 20 sampai dan lain-lain. Oh iya, berarti pantas orang-orang di jet pajak itu istilahnya canggih-canggih. Kenapa? Wong respondennya aja baby boom apa namanya Gen Z semua. Wah, jadi pintar-pintar semua. Nah, wajar seperti itu. Kelihatan dari usia. Jadi apa yang teman-teman analisis bisa teman-teman sambungkan dengan hasil eh, responden yang teman-teman raih. Itu ya. Nah, status pernikahan. Pak, kenapa ada pertanyaan ini? Nah, ini contoh gini. Kalau kita bicara variabel stres kerja. Oh, ternyata teman-teman, pantesan orang-orang di Dijen Pajak itu stres kerjanya kecil. Kenapa? Kebanyakan sudah berkeluarga. 87%, ya kan? Status pernikahannya menikah. Yang belum menikah cuma 13%, ya kan? Ya, itu mungkin yang belum beruntung. Jadi kalau udah menikah kan pasti pulang kerja ngobrol sama istri atau ngobrol sama suami. Jadi mengurangi tingkat stres. Nah, clear ya, teman-teman ya. Ini terkait dengan status pernikahan.
Nah, tingkat pendidikan. Nah, ini terkait juga dengan jawaban. Loh, kenapa jawabannya seperti ini? Wajar. Kenapa? Karena pendidikannya kebanyakan teman-teman itu masih sarjana, ya kan, atau masih diploma. Berarti harus apa kompetensinya ditingkatkan, jadi magister, belajar lagi agar jadi magister atau doktoral. Nah, ini terkait dengan tingkat pendidikan. Jadi, teman-teman, ini semuanya itu bisa data tuh bisa berbicara, teman-teman, dari hasil survei, ya. Nah, sekarang saya akan apa namanya unduh ya Excelnya seperti apa. Ya, teman-teman ya. Nah, ini kita lihat nih, teman-teman, Excelnya. Hasilnya, teman-teman. Nah, nanti, teman-teman, ketika teman-teman akan mengolah data, ini nih akan penting, teman-teman. OCB, apa, satu, dua. Nah, ini yang teman-teman. Ya, kalau teman-teman tidak mengcoding dari pas lagi kuesioner, teman-teman akan bingung, ini pertanyaan nomor berapa ya? Ini kan nggak mungkin teman-teman tulis semuanya. Tapi kalau kayak begini kan, oh, OCB satu tuh udah jelas. Teman-teman tuh sudah mengcoding dari kuesioner. Jadi sebelum membuat kuesioner itu teman-teman tuh udah berpikirnya udah panjang. Nah, ini adalah salah satu trik dalam menyusun kuesioner. Gak banyak memang orang yang paham trik ini gitu. Ya kecuali ya istilahnya orang-orang yang sering neliti ya gitu. Jadi kalau udah tahu ini ya kita udah mudah gitu. Oh kita codingin segala macam. Karena apa nantinya ketika mengolah data jauh lebih mudah. Itu teman-teman ya terkait dengan apa bagaimana teman-teman menyusun kuesioner. Sekian teman-teman. Ada pertanyaan teman-teman? Silakan.